Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita deklarasikan salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya beri tema nama yang harum. Kita akan melihat Pengkhotbah 7 ayat 1 bagian A, demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Bapak Ibu, kita melihat apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Nama yang harum ini bukanlah sekedar kata-kata, melainkan cerminan dari bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya pengkhotbah katakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama dalam kehidupan yang serba cepat seringkali terfokus pada pencapaian materi dan lain-lain. Apakah kita benar-benar menghargai nama yang harum? Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Namun kalau kita lihat dalam kehidupan yang serba cepat ini, seringkali kita terfokus hanya kepada pencapaian materi. Dan ada banyak lagi. Itu sebabnya menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar menghargai nama yang harum? Nama yang harum atau reputasi baik memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nama yang harum mencerminkan karakter dan integritas seseorang yang dapat menjadi saksi hidup akan nilai-nilai kekristenan. Itu sebabnya kita harus memiliki nama yang harum. Namun bagaimana kita bisa mencapai dan mempertahankan nama yang harum, nama baik? Reputasi kita sebagai umat-umat Tuhan. Ada dua hal kita lihat pada saat ini. Yang pertama, taat pada prinsip-prinsip Kristus. Hal yang perlu kita ingat bahwa nilai sejati dari nama yang harum tidak terletak pada pencapaian pribadi atau popularitas, melainkan dalam ketaatan terhadap prinsip-prinsip Kristus, terhadap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Artinya kita hidup dalam ajaran Kristus. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah hukum sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, ketika kita tidak hidup oleh firman Tuhan, kita sedang tidak mencerminkan karakter Kristus itu dalam hidup kita. Kita bukan orang-orang yang berintegritas. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan, itu adalah kita menciptakan pondasi untuk nama yang harum. Itu sebabnya dalam perjanjian baru pun Rasul Petrus juga menekankan pentingnya hidup yang kudus dan bermoral. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayat 16 saya baca firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah nasihat untuk kita hidup menonjolkan karakter Kristus, yaitu kekudusan dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikian kita sedang membangun nama yang harum. Ketika kita memberikan kontribusi positif kepada orang lain, baik dalam kata maupun tindakan kita sedang menciptakan jejak yang meninggalkan kesan positif dan membentuk nama yang harum di mata orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jaga perkataan kita jaga sikap kita. Kalau perkataan kita itu baik, sikap kita itu baik, ada nilai-nilai Kristus di dalamnya,
maka kita adalah orang-orang yang sedang membangun nama yang harum. Kita sedang mempertahankan nama yang harum. Itu sebabnya penting untuk diingat bahwa nama yang harum juga dapat dengan mudah hilang jika kita terjerumus dalam dosa atau tindakan yang merusak kesaksian kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, menjaga kekudusan dan hidup dalam pertobatan sepenuhnya terus-menerus adalah bagian dari memelihara nama yang harum. Efesus 5 ayat 3-4 berkata, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur." Jadi kita lihat nasihat firman Tuhan, jauhkan setiap perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang hanya menjadi batu sandungan, sikap-sikap yang hanya akan merusak integritas kita, kesaksian hidup kita, yang pada akhirnya kita kehilangan nama yang harum. Nah, yang kedua kita lihat bagaimana kita bisa mencapai dan mempertahankan nama yang harum. Kasih pada sesama. Selanjutnya kalau kita lihat nama yang harum juga berkaitan erat dengan kasih dan pelayanan kepada sesama. Yesus mengajarkan bahwa ciri-ciri pengikutnya adalah mengasihi sesama. Siapapun dia, kita harus mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat 35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi kita ingat saling mengasihi. Untuk mencapai nama yang harum, kita harus mengasihi sesama, peka terhadap kebutuhan orang lain, dan bersedia memberikan pertolongan. Pada akhirnya, keberhasilan dan kesejahteraan kita sebagai orang percaya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kalau kita mengikuti firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, berbicara tentang kaki ya, yang menjadi berkat ya. Bagaimana setiap kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama lewat kita membantu orang lain ya. Apa yang menjadi kebutuhannya kita meringankan ya. Ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam hal saling mengasihi, dalam hal kita memperhatikan orang lain, peduli dengan kebutuhan orang lain. Dan dengan demikian apa yang kita lakukan itu adalah kita sedang membentuk, membangun nama yang harum. Ya. Saya percaya dimanapun kita berada ataupun kita tidak ada lagi dalam dunia ini, nama akan tetap dikenang. Kenapa? Karena nama itu adalah nama yang harum. Membangun dan mempertahankan nama yang harum, saya percaya itu akan memandu kita kepada hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Memotivasi kita untuk hidup kudus dan untuk melayani sesama. Dengan demikian, nama yang harum dapat membawa dampak positif yang jauh melebihi kekayaan materi atau minyak mahal yang mungkin dicari oleh dunia. Sebagai orang percaya, mari keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang, mari kita berkomitmen untuk hidup dengan integritas, dengan mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Dengan demikian kita sedang membangun dan mempertahankan nama yang harum di mata Tuhan dan di mata sesama. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini
boleh terus menasihati kita sebagai umat-umat Tuhan di tengah-tengah banyak orang yang tidak hidup mengasihi, tapi mari kita akan mencerminkan Kristus itu dalam hidup kita, sehingga dengan demikian kita membangun dan mempertahankan nama yang harum yang melebihi dari minyak yang mahal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Biar setiap firman Tuhan akan terus membimbing setiap langkah-langkah kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki nama yang harum. Lewat kami hidup di dalam Engkau, mencerminkan Kristus dalam hidup kami, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menonjolkan itu semua dalam hidup kami, kami adalah orang-orang yang membangun. Kami memiliki nama yang harum dan kami mempertahankan nama yang baik itu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai, berkati pekerjaan usaha mereka. Kami percaya yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Pekerjaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa dan kami percaya itu yang akan dialami oleh seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan tolong agar hidup keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.